Hai Bu Rotua, saya Teresia Verta Putri dari kelas 11C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang T2 saya, yaitu yang pertama, bagian pertama itu GLB, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu. Jadi GLB itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Jadi itu tuh nggak ada percepatan, terus jarak yang ditempuh itu bertambah secara tetap setiap waktu. Ciri-ciri GLB, lintasannya itu lurus karena kan lurus beraturan, terus kecepatannya konstan tidak berubah, percepatannya sama dengan 0. Terus tuh. Nah, rumus GLB adalah S sama dengan V kali T. Berarti itu sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari adalah mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap 80 km per jam. Terus kereta bergerak stabil tanpa percepatan. Terus orang yang berjalan di treadmill dengan kecepatan yang konstan, jadi kan ada berapa pace-nya. Terus nah yang kedua ada gerak lurus GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB adalah gerakan benda pada lintasan lurus yang kecepatannya berubah secara teratur. Nah, jadi perubahannya tuh setiap detik sama besar. Jadi perubahan perubahannya tuh setiap detik itu sama besar. Terus itu tuh GLBB ini ditandai dengan ada percepatan atau perlambatan yang tetap, terus termasuk gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi. Ciri-ciri GLBB, lintasannya lurus, terdapat percepatan konstan, kecepatannya berubah setiap detik tetapi perubahannya tetap. Nah, GLBB dibagi menjadi dua jenis, yaitu GLBB dipercepat. Itu berarti kecepatan bertambah setiap detik, A positif. Contoh mobil yang digas dan benda jatuh dengan bebas tanpa hambatan. Terus GLBB diperhambat, kecepatan berkurang setiap detik, A negatif. Contoh mobil yang direm, bola yang dilempar vertikal ke atas. Contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bola dijatuhkan dari gedung, terus kecepatannya bertambah karena dia jatuh bebas. Terus mobil yang menambah dari gas 0 hingga 60 km per jam, itu percepatan. Sepeda menuruni bukit, percepatan karena gravitasi. Terus bola yang dilempar ke atas itu karena perlambatan sampai berhenti di titik tertinggi. Sekarang saya akan memberi contoh soal gerak lurus beraturan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil sama 10 sekon? Pertama, kita mengkonversikan kecepatan ke meter per sekon. Jadi 45 km per jam dikali 1000 meter per 3600 second sama dengan 12,5 meter per sekon. Terus kita gunakan rumus S sama dengan V kali T sama dengan 12,5 ms dikali 10 S sama dengan 125 meter. Sekarang saya akan ambil contoh soal GLBB. Sebuah kelereng mula-mula diam, kemudian mendorong dan mengalami kecepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan kelereng setelah bergerak selama 6 sekon? Kita menggunakan rumus VT sama dengan VO plus AT. Itu berarti V sama dengan 8 dalam sekon, V dalam sekon sama dengan 0 plus 4 meter per sekon kuadrat dikali 8 sekon sama dengan 32 meter per sekon. Sekarang saya akan membahas yang kedua tentang gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang bergerak pada dua arah sekaligus, yaitu arah X ke samping dan arah Y ke atas atau ke bawah. Gerak ini terjadi jika benda dilempar dengan sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Nah, ini adalah rumus untuk gerakan parabola. Ada kecepatan awal, kecepatan, jarak atau ketinggian, tinggi maksimum atau jarak maksimum. Itu bisa ada terhadap dua arah, yaitu terhadap arah vertikal sumbu Y atau arah horizontal sumbu X. Sekarang contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Lemparan bola basket kering, gerakan bola basket yang dilempar dari titik ke titik lainnya membentuk lintasan melengkung. Gerakan melengkung menuju ring. Terus lemparan benda, misalnya kita lempar sampah ke arah tong sampah, kita bisa menghitung sudut dan kekuasaan lembaran agar sampah itu bisa masuk tepat ke tong sampah. Terus contoh gerak parabola, contoh soal gerak parabola.
Jika bola basket dilempar dengan sudut elevasi 30 terhadap bidang horizontal dengan kecepatan 200 meter per sekon, berapakah besar kecepatan awal benda dalam arah sumbu X? Berarti di sini kita menggunakan yang rumus ke arah horizontal ke sumbu X. Dan nah, ada 3 informasi yang diketahui, yaitu kecepatan bola pada sumbu X, sudut elevasinya, dan besar kecepatan awalnya pada sumbu X. Nah, yang ditanyakan itu kita tinggal masukin rumus kecepatan awal sumbu X dan memasukin angka yang sudah ditentukan. Jadi VOX sama dengan VO cos A. VOX sama dengan masukin 20 cos 30 derajat sama dengan 20 1/2 pangkat 3 20 1/2 akar 9, terus VOX 10 akar 3 meter per sekon. Nah, sekarang saya akan membahas gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kemajuan yang tetap. Nah, sekarang ini saya memberi gambar rumus-rumus gerak melingkar. Terus ada, jika ditanyakan periode dan frekuensi, kita memakai rumus. Ada keterangannya itu ada periode dan frekuensi, kecepatan linear dari jari, dan periode frekuensi, kecepatan sudut, dan periode frekuensi, kecepatan linear, kecepatan sudut, dan dari jari. Jenis gerak melingkar ada 2. Gerak melingkar beraturan, itu yang berarti gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan. Terus gerak melingkar berubah aturan, merupakan gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Nah, contoh gerakan melingkar pada kehidupan sehari-hari itu adalah kayak gerakan pisau blender yang berputar terus. Kalau ini buat memotong, melembutkan makanan. Terus arah putaran jarum jam, buling-buling pada helikopter, dan roda mobil. Nah, contoh soal gerak melingkar, ada satu balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Awalnya meja berputar dengan kecepatan 20 rad per second, namun karena adanya percepatan maka percepatan sudutnya berubah menjadi 50 rad per second. Setelah bergerak selama 15 detik, berapa kira-kira kecepatan linear awal dan akhir dari balok tersebut? Nah, dijawab yang diketahui, R-nya itu 0,4 meter, WO sama dengan 20 rad per second, W sama dengan 50 rad per second, T sama dengan 15 second. Tanya, kecepatan linear awal VO dan kecepatan linear akhir V. Pertama, kita mencari kecepatan linear awal. VO sama dengan WO dikali R, berarti 20 dikali 0,4 sama dengan 8 milisecond. Terus V sama dengan meter per sekon. V sama dengan mencari kecepatan linear akhir, V sama dengan W dikali R. V sama dengan 50 dikali 0,4, V sama dengan 20 meter per sekon. Terima kasih Bapak, itu saja penjelasan dari saya tentang GLB, GLBB, gerak parabola, dan gerak melingkar. Terima kasih Bu.